Mengapa banyak konten kreator benci video motivasi, tapi nyatanya diam-diam mereka juga butuh itu? Pernah sadar nggak apakah sekarang bukan zamannya lagi? Tentu tidak, karena motivasi tidak akan pernah bisa musnah dan mati. Karena motivasi bukanlah ciptaan manusia. Yang sebenarnya terjadi pada manusia adalah menyimpannya, memberikannya, membagikannya, atau bahkan menghilangkannya, tapi tidak pernah menciptakan motivasi walau satu pun. Motivasi adalah salah satu dari sekian dimensi yang ada. Mengapa dibilang dimensi? Karena ia tidak berwujud namun bisa dipakai oleh manusia, maka hal itu disebut dimensi. Lalu mengapa motivasi bisa dibenci oleh konten kreator? Apakah karena mereka sudah sukses dan merasa tidak butuh motivasi lagi, atau justru karena mereka menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar semangat? Mari kita bongkar pelan-pelan. Satu, alasan pertamanya ialah mereka ingin mengalihkan ke value lain. Seringkali saya menjumpai bahwa sekarang konten video motivasi sudah tidak laku lagi. Banyak orang sudah tidak percaya lagi dengan yang membawa motivasi atau yang sering disebut sebagai motivator. Sebenarnya bukan karena konten kreator membenci, bukan karena mereka sinis, tapi mereka sadar butuh strategi baru untuk menarik atensi. Kalau mereka punya value yang berbeda, bukan sekedar api semangat tapi arah, bukan kata-kata penyemangat tapi sistem, strategi, dan ilmu yang bisa diterapkan. Mereka lelah mendengar kamu bisa sukses, karena yang mereka butuh sekarang adalah bagaimana caranya supaya aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Bagaimana value jualanku bisa laku oleh para audiens dan penonton. 2. Terlalu banyak motivasi tanpa arah. Scroll 5 detik di media sosial, bisa saja ada seseorang yang bicara lantang. Bangun pagi, kejar mimpi, jangan menyerah. Tapi setelah menonton puluhan, bahkan ratusan video semacam itu, hidup tetap terasa sama, bahkan hampa. Tidak ada perubahan nyata. Motivasi tanpa arah justru membuat lelah. Seperti minum kopi, setiap kali lemas awalnya terasa segar, tapi lama-lama tubuh jadi kebal. 3. Mereka ingin kejujuran, bukan slogan kosong. Sekarang yang lebih dicari bukan lagi kata-kata besar, tapi cerita jujur. Kreator ingin melihat orang gagal, bangkit, jatuh lagi, lalu belajar sesuatu dari sana. Bukan hanya potongan suara lantang dengan musik dramatis. Mereka ingin yang nyata, bahwa hidup memang tidak selalu lurus dan perjuangan tidak selalu berujung bahagia hanya dalam kata-kata video. Motivasi sering memunculkan rasa bersalah. Yang menarik, sebagian kreator justru merasa bersalah setelah menonton video motivasi. Bukannya semangat, mereka malah merasa gagal, merasa tidak cukup bekerja keras, merasa tertinggal jauh dari standar sukses yang disampaikan oleh video itu. Motivasi yang seharusnya membangkitkan malah menekan. Motivasi yang terlalu keras bisa membuat seseorang merasa kecil atau kehilangan arah. Lalu dengan semua jawaban ini, apakah termasuk hal yang baik atau buruk? Selama itu tidak mengarah ke nama individu tertentu untuk disudutkan atau direndahkan, tidaklah masalah. Justru ini bisa menjadi momen pembenahan bagi pihak yang merasa terlibat di dalamnya, baik sebagai motivator, pengajar, atau konten kreator itu sendiri. Dan disinilah bagian menariknya. Semua alasan itu, kejenuhan, rasa muak, sinisme terhadap motivasi, sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Mereka tidak benar-benar membenci motivasi. Mereka hanya membenci cara-cara lamanya yang terus-menerus disampaikan. Ironis bukan? Yang mereka tolak bukan esensi motivasi, tapi bentuknya yang sudah basi. Disinilah pembenahan terjadi. Sesuatu yang kehilangan arah diperbaharui dengan menyediakan arah baru, dan nilai lama yang tidak relevan diganti dengan nilai baru sesuai dengan kemauan kreator sejalan dengan jualan mereka. Audiens pun tertarik tanpa perlu lelah berpikir kritis. Motivasi dulu disampaikan dengan suara lantang dan kata-kata besar, tapi zaman sekarang orang lebih butuh ketenangan yang membuka kesadaran. Motivasi bukan lagi soal membakar semangat, tapi soal membarakan makna. Kreator sekarang ingin mendengar motivasi dari pengalaman nyata, bukan naskah kosong.
dari seseorang yang benar-benar pernah gagal, bukan cuma yang pandai berbicara. Mereka ingin motivasi yang tidak menggurui, tapi yang menemani. Jadi sebenarnya motivasi tidak harus dihindari, yang perlu dilakukan adalah mengatur ulang maknanya. Motivasi tidak seharusnya membuat orang berlari lebih cepat, tapi ada kalanya bisa membuat mereka berhenti sejenak dan sadar kemana sebenarnya mereka sedang berlari. Motivasi versi baru bukan yang berteriak, "Ayo semangat!" tapi yang pelan-pelan membuat orang berpikir, "Oh ini, kenapa aku tidak berkembang selama ini?" Kontennya menggerakkan bukan yang memicu adrenalin naik, tapi yang bikin pikiran terhubung dengan realitas. Mungkin bentuknya bukan video dengan musik dramatis dan kalimat bombastis, tapi bisa jadi hanya satu kalimat sederhana, seperti, "Kamu nggak harus cepat, kamu cuma perlu jujur sama arahmu." Atau, "Kadang bukan semangat yang kamu butuhkan, tapi kejelasan." Inilah bentuk motivasi yang lebih matang, motivasi yang tidak membakar, tapi membangkitkan kesadaran yang diperlukan. Jadi kalau kamu juga merasa mulai muak dengan video motivasi, jangan buru-buru menutup diri. Mungkin bukan karena kamu membencinya, tapi karena kamu sudah ingin naik level. Kamu sudah tidak butuh lagi motivasi yang berteriak. Motivasi terbaik bukan yang bikin kamu bersemangat hari ini, tapi yang bikin kamu sadar apa yang harus kamu ubah besok. Jadi bukan tentang siapa yang paling semangat, tapi siapa yang paling sadar kenapa dia masih ingin terus berjuang. Motivasi tidak akan mati, ia hanya berganti bentuk, dari kata-kata besar menjadi kesadaran kecil, yang lahir dari kejujuran dan tumbuh dari pengalaman. Dari kesadaran dan pengalaman lahirlah ilmu, dan dari ilmu itu rezeki pun mengikuti. Tulis di komentar, kami pengen tahu pendapatmu. Subscribe dulu, terima kasih, kemudian like dan share biar makin banyak orang merasakan manfaatnya.